nama saya Devina Malia Gaisani, NIM 1013 dari MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kecerdasan emosi itu. Nah, kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan juga mengelola dan menggunakan emosi ini baik untuk diri sendiri ataupun untuk diri orang lain secara tepat. Dan orang yang memiliki kecerdasan emosi ini baik biasanya itu bisa mampu mengendalikan dirinya lebih baik dan berkomunikasi dengan baik dan juga menyelesaikan masalah dengan tidak terbawa emosi. Untuk contoh-contoh emosi yang pertama yaitu ada emosi saat kita marah, yaitu mungkin dengan contoh saat teman kita itu meminjam buku dan lupa untuk mengembalikannya, kita itu kayak merasa kesal dan juga marah. Dan yang kedua yaitu emosi sedih, yaitu ketika saat kita sudah belajar semaksimal mungkin untuk ujian, namun saat itu nilai kita itu kurang memuaskan. Dan yang ketiga yaitu ada emosi senang atau bahagia di saat contoh kita mendapatkan pujian dari guru ataupun dosen saat kita itu sudah mencapai target belajar dengan maksimal. Dan yang terakhir yaitu emosi takut, yaitu dengan contoh saat kita itu presentasi di depan kelas dan kita itu takut, khawatir, takut salah bicara seperti itu. Dan untuk cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kenali emosi dalam diri kita. Kayak kita itu menanyakan kepada diri kita, apa sih sebenarnya yang membuat aku tuh merasa seperti ini. Dan yang kedua yaitu kendalikan reaksi diri, bukan menahan emosinya gitu. Nah, dengan cara mungkin kita bisa menarik nafas dalam-dalam saat itu dan diam sejenak sebelum mengambil keputusan. Dan jika perlu, kita menjauh sebentar untuk menenangkan diri kita. Dan yang ketiga yaitu bangun empati. Coba kita itu juga bisa melihat dalam sekitar dari sudut pandang orang lain, enggak seperti orang egois yang hanya melihat sudut pandang kita sendiri. Dan kita bisa mendengarkan topik dari orang lain itu tanpa memotong pembicaraan. Dan yang keempat ada latih komunikasinya. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih baik dan lebih jelas untuk dimengerti tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kita mengelola stres dengan mungkin istirahat yang cukup dan juga melakukan aktivitas yang baik dan juga mengatur waktu kita untuk bisa banyak lebih rileks. Dan kita juga jangan lupa untuk belajar menerima kesalahan dan juga menerima kritikan dari orang lain. Dan bisa kita anggap itu kritikannya yaitu sebagai bahan evaluasi kita ke depannya. Jadi bukan malah membuat kita lebih down gitu. Mungkin itu tadi penjelasan kurang lebih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.